Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh para masyayikh, yaitu Asy-Syaikh Al-Suhaimi hafizahullah taala, Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah taala, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaini hafizahumullah taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Setelah kita menjelaskan tentang hal-hal yang wajib diimani sebelum terjadi hari kiamat, itu tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang beriman kepada na'imul qabri wa azabuhu. Al-iman bi na'imil qabri wa azabihi wa adillatu dzalika. Beriman kepada adanya kenikmatan dalam kubur dan azab di dalam kubur. Ketika seorang meninggal, maka ada 3 hal yang berkaitan dengan kubur. Pertama, fitnatul qabri. Yang kedua, azabul qabri, atau yang ketiga, naimul qabr. Ya, ini 3 hal. Ya, apa yang disebut dengan fitnatul qabri? Ya, fitnatul qabri itu adalah su'alul malakain al-mayyita fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Ini fitnatul qabr. Jadi ujian di dalam kubur adalah pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir kepada seorang hamba yang dimasukkan dalam kuburnya, yang baru meninggal, tentang 3 perkara. An rabbihi, siapa Tuhannya. Yang kedua, an dinihi, apa agamanya. Dan yang ketiga adalah pertanyaannya, man hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum. Siapa orang ini yang diutus pada kalian? Itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila seorang hamba yang meninggal dia bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Kubur mempunyai kenikmatan. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian kalau seorang hamba tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh 2 malaikat ini, maka tentu dia akan diazab, ya, dengan azab kubur. Nah, beriman kepada adanya azab kubur, ya, beriman kepada adanya nikmat kubur, ya, bagi orang-orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, dan beriman kepada azab kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkan azab kubur dari para pelaku kemaksiatan, dari orang-orang yang kufar yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Ini berdasarkan pada Alkitab wa Sunnah, berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quranul Karim, min adillatil kitabi ala na'imil qabri, dalil dari Al-Quranul Karim tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, Allah meneguhkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, para ulama menyebutkan padallat al-ayah ala tasbitillah ta'ala lil mu'minin inda su'al fil qabri, bahwa ayat ini sebagai dalil yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa Allah meneguhkan bagi orang-orang yang beriman, Allah meneguhkan lisan mereka untuk menjawab pertanyaan ya malaikat dalam kubur. Ya. Dan kemudian apabila dia menjawab wa ma yatba'u dzalika minan na'im, maka dia akan mendapatkan nikmat-nikmat di dalam kuburan. Kemudian dalil dari sunnah Nabi alaihissalam, dari hadis Nabi alaihissalam, yaitu hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya, apabila seorang beriman ya dimasukkan dalam kubur, ya, maka dia didatangi. Utiya artinya datangi oleh dua malaikat. Tsumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian orang mukmin yang dimasukkan dalam kuburnya kemudian ditanya oleh dua malaikat dan dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka fadzalika qauluhu, inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka orang beriman tadi, itulah makna dia ditetapkan, diteguhkan oleh Allah ya akan perkataannya, dan perkataan yang benar, perkataan yang tetap, yaitu dia memberikan persaksian akan keesaan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menjelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan penegasan peneguhan Allah Ta'ala kepada seorang hamba yang meninggal dalam kuburnya, seorang hamba yang beriman. Allah meneguhkan lisannya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian dalil tentang ada adab kubur dari Al-Quranul Karim, ya, ini ayat yang masyhur digunakan oleh para ulama sebagai dalil tentang adanya adab kubur. Ya, kalau tadi tentang nikmat kubur, seorang menjawab pertanyaan para malaikat maka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya. Kemudian tentang adab kubur, dalilnya adalah surat Ghafir ayat 45 dan ayat 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ini dalil tentang adanya adab kubur, yaitu dan Fir'aun dan keluarganya atau kaumnya dikepung, ya, dikepung oleh azab yang buruk, bahkan seburuk-buruknya azab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang di dalam kuburnya, ya, padahal jasadnya Fir'aun itu jasad yang masih utuh, ya, tapi alam kubur itu lain dan alamnya nyata. Ya, mereka diperlihatkan kepada mereka yaitu neraka pagi dan petang hari, ya. Dan apabila hari kiamat terjadi, wa yauma taqumus saah, apabila kiamat terjadi, Allah berfirman memerintahkan para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Musa, tidak beriman pada Nabi Musa, masukkan mereka ke dalam azab yang pedih. Nah, di sini ditampakkan kepada mereka siang dan malam. Ini salah satu bagian dari azab. Bagian dari azab dalam kubur, karena ini belum hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat baru disuruh masukkan ke dalam neraka. Baru disuruh masukkan ke dalam api neraka. Nah, kemudian
Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata bahwa al-jumhur ala anna hadzal arad yakunu fil barzakh, ya, wa huwa hujjatun fi tathbiti adzabil qabr. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dipaparkannya, ditunjukkannya api neraka ya kepada Fir'aun dan kaumnya yang durhaka, ini adalah di alam barzakh. Wa huwa hujjatun, dan ini merupakan hujjah, ya, dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur itu adalah benar adanya. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, ayat ini, ya, yang kita bacakan tadi tentang Fir'aun, aslun kabirun fi istidlal ahli sunnah ala adzabil barzakh fil kubur. Jadi ini merupakan landasan yang sangat kuat, ya, dalil yang paling kuat oleh ahli sunnah wal jamaah tentang adanya azab kubur, yaitu di alam barzakh, alam penantian, ya, alam penantian menunggu datangnya hari kiamat. Kemudian di antara dalil yang lain dari Al-Qur'anul Karim tentang adanya azab kubur adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 100. Sanu'adzibuhum marrataini, tentang orang-orang munafikin. Allah akan mengadab mereka 2 kali. Tsumma yuradduna ila adzabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ya, jadi ini juga dalil yang dibawakan oleh para ulama tentang adanya azab kubur. Bahwa mereka akan diadab 2 kali. Adab yang pertama ketika di dunia. Yang kedua ketika di dalam kubur mereka. Kemudian ini 2 azab. Sanu'adzibuhum marratain. Jadi 2 azab di dunia dan azab di kuburan. Tsumma yuradduna ila adzabin alim azim. Kemudian mereka nanti di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi ini di antara dalil dari Al-Qur'anul Karim tentang adanya azab kubur. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang adanya nikmat dan azab kubur, di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau dia meninggal maka ditunjukkan padanya, pada orang yang meninggal tadi ditunjukkan dalam kuburnya maq'aduhu, tentang di mana tempatnya nanti, ya, di surga atau di neraka. Bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan di sore hari dan di petang hari. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk ahli surga, maka ditunjukkan tempatnya di surga sejak dia berada dalam kuburnya. Nah, ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan pada ahli surga, ya, sebelum mereka masuk dalam surga. Kemudian wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Dan kalau mereka nanti dari orang yang ditunjukkan dari ahli neraka, maka ditunjukkan tempat duduknya di dalam neraka. Fa yuqal, dikatakan pada orang itu yang meninggal tadi, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumil qiyamah. Ini tempatmu sampai nanti Allah bangkitkan kamu di hari kiamat. Itu tempatmu nanti di hari kiamat kelak. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laula an la tadafanu la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabri. Kalau saja karena aku ini, kalau bukan karena aku khawatir kalian nanti tidak saling kubur kalau mati, maka aku akan mohon pada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kamu sekalian azab kubur itu. Yang menghalangi Nabi SAW meminta pada Allah untuk memperdengarkan umat ini azab kubur karena khawatir mereka tidak saling kubur. Jadi kalau ada orang mati tidak mau dikuburkan karena ini bakal diazab nanti, atau bakal atau yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau bukan karena aku khawatir kalian tidak saling kubur, ya, kalau meninggal, maka aku akan berdoa pada Allah Ta'ala, meminta pada Allah agar memperdengarkan kepada kalian adanya azab kubur. Ya, ini juga dalil dari sunnah
tentang adanya azab kubur. Demikian pula kisah tentang Allah memperdengarkan Nabi SAW ketika beliau berjalan di satu tempat, yaitu di dua kuburan. Kemudian Allah perdengarkan kepada Nabi SAW tentang adab dua orang itu. Ya, bahwa dua orang ini sedang diadab oleh malaikat. Ya, diadab dalam kubur mereka. Yang satu karena yaitu ketika buang air kecil dia tidak membersihkannya. Kemudian yang kedua karena dia berjalan mengadu domba di antara manusia karena namimah, ya. Itu di antara sebab-sebab azab kubur. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti para salafus saleh, jadi sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita beriman adanya azab kubur dan adanya naim atau nikmat kubur. Kemudian yang kedua, tentang azab kubur dan nikmat kubur ini, apakah terjadi pada fisik dan ruh? Maka jawabannya adalah kepada dua-duanya. Terkadang ruh, terkadang fisik. Mana dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi." Seorang hamba kalau dia diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan semua orang-orang yang mengantarkannya sudah pergi meninggalkannya, innahu la yasma' qur'ani alihim. Dia orang yang baru diletakkan, dimasukkan dalam kuburnya, baru dikubur, itu mendengar yakni detakan, hentakan langkah-langkah teman-temannya itu yang menghantarkannya. Ketika itu apabila mereka telah meninggalkannya, atahu malakani yuqidanihi, maka datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Ya. Kemudian mereka, dua malaikat ini mendudukkan orang yang meninggal tadi itu. Fayakulan, dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana duduknya orang yang dalam kubur yang sempit itu. Karena alam barzah, alam ghaib, alam yang lain. Jangan dibayangkan, orang ini kan kuburnya sempit. Ya, kalau duduk kan kena kepalanya, itu bukan wilayah kita untuk berpikir, bukan wilayah otak ini. Karena ini di alam yang lain. Ya, kita kadang-kadang mimpi, dalam mimpi kita dikejar sapi, iya, atau apalah gitu ya. Itu kita dalam keadaan tidur. Kita merasa diazab, disiksa. Padahal jasad kita sedang tenang di atas tempat tidur. Iya. Tapi seakan-akan kita yang diin, karena mimpinya jelek. Untuk kaget, alhamdulillah. Iya. Selamat, ya. Dari kejaran sapi misalnya. Nah, jadi ini alam kubur ini alam berbeda. Jangan diakal-akali dengan akal kita. Tidak bisa. Ya. Ini alam ghaib yang wajib kita imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman pada yang gaib. Jadi dua malaikat itu mendudukkan orang yang meninggal tadi ini, kemudian berkata pada orang, bertanya pada orang itu, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Apa pandanganmu, apa perkataanmu tentang orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu. Fa ammal mu'min, kata Nabi alaihi wasallam, adapun orang yang beriman, fa yaqul, dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fa yuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Maka dikatakan pada orang itu, lihatlah tempat dudukmu, ya, yang tadinya tempat dudukmu di neraka, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah telah mengganti, karena jawabanmu itu Allah merubah, mengganti dengan tempat duduknya dalam surga. Fayarahuma jami'an. Maka orang tadi itu melihat dua-duanya. Tempat duduknya di surga, tempat duduknya di neraka. Ya semestinya di neraka, tapi Allah gantikan dengan surga. Nah ini. Jadi kemudian wa ammal munafiq, adapun orang munafik, wal kafir, dan orang kafir, fayuqalu lahu, maka ditanya oleh dua malaikat ini, ma kunta taqul fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Yaitu Rasulullah SAW. Fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu.
Dulu aku berbicara, aku katakan apa yang dikatakan oleh manusia. Fa yuqal la daraita wa la talaita. Maka dikatakan pada orang itu, iya, kamu dahulu ketika di dunia, kamu tidak tahu dan kamu tidak baca. Fa yudrabu bimatariqa min hadid. Kemudian dipukuli dengan palu dari besi. Ya, satu pukulan, fa yasihu sayhatan. Lalu orang itu berteriak. Ya, ini menunjukkan jasad, ya. Orang itu berteriak, yasma'uha man yalihi ghairu tsaqalain. Ya. Semua yang dekatnya orang ini, artinya mereka mendengar, kecuali manusia dan jin. Itu yang tidak mendengar jeritan orang yang baru dipukul oleh malaikat itu. Nah, ini semua menunjukkan tentang adanya yakni dua-duanya, fisik dan ruh. Kemudian dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan bahwa dalam hadis panjang ini, ketika seorang meninggal, ya, kemudian sampai dia dikubur, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kata Nabi alaihissalam, dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Di dalam kuburnya. Dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Fayatiyanihi malakan. Baru kemudian datang dua malaikat. Dua malaikat datang, fayujlisanihi. Dua malaikat itu mendudukkan orang tadi itu. Kemudian fayaqulan lahu, lalu mereka berkata kepada atau bertanya kepada orang yang meninggal tadi itu, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah. Kata orang itu, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Kemudian pertanyaan kedua, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul, maka dia menjawab, huwa Rasulullah SAW, dia adalah Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Kemudian mereka bertanya, apa yang memberitahukan kamu tentang ini semuanya? Fayaqul qara'tu kitab Allah. Kata orang itu, aku dahulu ketika di dunia aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Dan aku beriman kepada kitab Allah. Dan aku membenarkan kitab Allah. Ya, fa yunadi munadin fis sama, maka ada suara panggilan dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku, itu jawabannya. Ini orang yang beriman. Ya, jadi mereka akan menjawab pertanyaan malaikat dua malaikat tersebut. Kemudian fa'afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati. Kemudian diperintahkan untuk menghamparkan baginya yaitu jalan atau surga, kemudian diberikan pakaian dari surga, lalu dibukakan baginya pintu menuju surga. Tapi tentu ini adalah di hari masuk surga, itu di hari kiamat. Ya, tapi di kubur itu menunjukkan kenikmatan yang ada dalam kubur. Nah, ini tentang ruh dikembalikan kepada jasad ketika dalam kubur itu. Kemudian orang yang kafir yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, ketika dia mati dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Fatu'adu ruhu fi jasadihi. Ya, dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani. Kemudian datang dua malaikat. Lalu fayujlisanihi, mendudukkannya. Fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat bertanya pada orang yang tidak beriman ini. Man rabbuka? Fayaqul ha la adri. Siapa Tuhan? Dia kata, aku tidak tahu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul ha la adri. Ini aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum. Siapa orang ini yang diutus pada kamu sekalian? Pada kalian. Fayaqul ha la adri. Aku tidak mengetahui. Maka kemudian, ya, ada suara dari langit, ya, mengatakan an-kadzab, bahwa dia ini dusta orang ini, dia ini berdusta artinya dia tidak beriman. Fa'afrishu lahu minan nar. Kemudian Allah perintahkan untuk menghamparkan baginya api neraka, ya, atau di antara lubang dari lubang-lubang api neraka. Kemudian bukakan dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harrihi.
Maka kemudian panasnya api neraka itu akan sampai ke kuburan orang tersebut. Nah, ini juga semua menunjukkan bahwa yang diadab itu adalah fisik. Jadi kadang-kadang roh, kadang-kadang fisik, kadang-kadang kedua-duanya kata para ulama. Kadang-kadang kedua-duanya. Makanya kita diajarkan ya untuk memohon perlindungan pada Allah dari azab kubur. Ini sebagai dalil bahwa azab kubur itu ada. Karena ada sebagian orang tidak beriman pada adanya azab kubur. Termasuk Mu'tazilah ya, tidak beriman tentang adanya azab kubur. Ada Sunnah wal Jamaah beriman tentang adanya azab kubur. Doa yang kita baca setiap waktu salat. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, wa min syarri fitnatil masih dajjal, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan seterusnya dari doa-doa yang kita baca, ini menunjukkan adanya azab kubur. Ya. Kemudian, ya kalau kita bicara masalah ini akan banyak, ya akan panjang, ya tentang dalil-dalilnya yang menunjukkan adanya azab kubur. Kemudian masalah lain yang juga kita wajib beriman, ya ini sudah kita bahas sebetulnya, tapi tidak mengapa sedikit tentang al-iman bil malakaini munkar wa nakir. Beriman kepada dua malaikat, munkar dan nakir. Dan ini sudah pernah dibahas pembahasan tentang iman kepada malaikat. Ya. Adapun tentang dalil dua malaikat ini namanya munkar dan nakir, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum," ya apabila seorang yang meninggal dikubur atau salah seorang di antara kalian meninggal dikubur, maka atahu malakani aswadan azraqan, datanglah dua malaikat. Yang mana dua malaikat ini ya berwarna hitam, ya. Aswadan, ya. Kemudian azraqan, matanya biru. Sebutkan azraqan ini matanya biru. Yuqal hadima al-munkar wal akhar an-nakir. Dikatakan ini nama salah satu di antara malaikat ini adalah munkar. Munkar sesuatu yang tidak diketahui, ya. Yang tidak dikenal. Nakir pun demikian. Ya, wal akhar yang satunya namanya nakir. Artinya sama-sama. Yaitu dua malaikat yang datang ini belum pernah diketahui oleh orang yang mati. Ya, itu artinya. Karena yang belum pernah ketemu. Ya. Mati baru ketemu. Makanya namanya sesuai dengan yang satu mungkar, satu nakir. Ya. Amal-amal yang mungkar, amal-amal yang kita tidak dikenal oleh orang muslim. Makanya ini pekerjaan mungkar. Karena tidak dikerjakan oleh kaum muslimin misalnya. Ya. Nah, nama malaikat ini mungkar. Itu sesuatu yang tidak atau orang yang tidak dikenal. Nakir juga orang yang tidak dikenal. Nah, kemudian sama pertanyaannya kepada orang yang beriman atau orang yang mukmin, dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, dan orang yang kafir dia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Nah, kita diwajibkan untuk beriman kepada adanya azab kubur ini, dan juga atau naimul kubur, tentang nikmat-nikmat dalam kuburan, dan juga tentang dua malaikat yang akan datang bertanya kepada orang yang meninggal. Ini hal-hal yang wajib untuk diimani. Nah, tentang azab kubur mungkin ada yang bertanya, ada yang akal-akalan. Kalau orang dimakan oleh ikan paus, ya, atau orang itu terbakar, hancur, ya, ini apa tetap ada dua malaikat datang, bangunkan, dudukkan dia? Ya, jawabannya ini adalah kewajiban kita beriman kepada yang gaib. Ya, intinya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan orang itu, atau untuk dua malaikat datang kepada orang tersebut, entah dia dikubur ataupun tidak dikubur. Sekarang orang yang mati dibakar, kemudian dilempar debunya di laut. Itu gimana nanti azab kuburnya? Nah, ini jangan kita ini kemudian akal-akalan, ya, kemudian menimbulkan keraguan. Ini alam gaib yang wajib kita imani, ya. Jangan ditanya bagaimana, ya, karena ini alamnya berbeda dengan
di dunia ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita bahas di antara pembahasan tentang hari kiamat adalah makna atau al-iman bil ba'thi. Ya, setelah iman kepada hari akhir, hari kiamat, sekarang iman, karena beriman kepada dibangkitkannya manusia, ya, di hari kiamat kelak. Al-imanu bil ba'thi min a'zami usulil iman fi hadzal din. Beriman kepada hari kebangkitan ini adalah salah satu, ya, dari prinsip-prinsip keimanan yang sangat agung, yang sangat besar dalam agama Allah ini. Bahkan Al-Quranul Karim penuh dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan. An-Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Ta'ala pertama kali, ketika berada di kota Mekah, ayat-ayat Makkiyah yang turun itu pada umumnya menjelaskan tentang, ya, hari kebangkitan, tentang surga dan tentang neraka, dan semua berkaitan dengan iman kepada hari kebangkitan. Maka beriman pada hari kebangkitan ini sesuatu yang wajib diimani oleh seorang mukmin, dan dia yakin akan adanya kebangkitan sesudah kematian. Karena Allah menciptakan manusia, kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Untuk Allah menguji kalian, siapa yang terbaik amalnya. Karena dunia adalah sebagai tempat ujian. Nah, apa makna al-ba'ats? Itu bangkit atau kebangkitan. Yang pertama, makna al-ba'ats adalah al-irsal. Itu mengutus. Contohnya dalam Al-Quranul Karim, makna al-ba'ats yaitu mengutus. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 103, "Tsumma ba'atsna min ba'di Musa." Kemudian kami utus setelah mereka, ya, setelah para nabi itu Allah mengutus juga Musa alaihissalam. Ay arsalna. Ini makna pertama. Kemudian makna yang kedua, al-ba'tsu yaitu al-itsara wa tahrik. Yaitu membangkitkan, menggerakkan, kemudian membangkitkan, ya. Ini makna yang kedua. Contohnya makna ini, ya, adalah, ya, kebangkitan di hari kiamat setelah orang itu meninggal. Yaitu Allah bangkitkan orang-orang telah mati, ya, di hari kiamat kelak setelah mereka meninggal. Ayatnya contohnya adalah tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Ai ahyainakum. Artinya kami hidupkan kalian setelah kalian meninggal. Nah, ini makna dari al-ba'ats. Pertama, mengutus. Allah mengutus para rasul. Demikian pula ada utusan-utusan disebut bi'tsah, ya, dalam bahasa Arab. Ada utusan datang dari satu negeri ke negeri lain, ada bi'tsah yang mau datang, ya, entah kunjungan, studi banding atau yang lainnya, itu utusan, delegasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah kebangkitan setelah kematian. Sedangkan makna al-ba'ats dalam syariat, ya, ihya'ullah lil mauta wa ikhrajuhum min kuburihim. Makna al-ba'ats adalah yaitu Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Ya, ini makna al-ba'ats. Nah, wa haqiqatul ba'tsi, hakikat dari kebangkitan itu adalah Allah Ta'ala yajma'u ajsadal maqburin allati tahallalat wa yu'iduha biqudratihi kama kanat. Itu Allah mengumpulkan jasad orang-orang yang sudah hancur jasadnya, hancur lebur di dalam tanah, ya, sudah berubah, ya, menjadi debu, menjadi tanah, itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa dan kekuasaannya, ya. Kemudian setelah dikumpulkan jasad mereka, lalu kemudian ditiupkan ruh, kembalikan ruh kepada jasad-jasad itu. Kemudian, ya, wa yasuquhum ila mahsyarihim li faslil qada. Kemudian mereka dibangkitkan dan digiring kepada padang mahsyar untuk Allah memutuskan tentang putusan bagi hamba-hambanya tentang perbuatan mereka di dunia ini.
Nah, orang-orang musyrikin dahulu, ya, orang jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat itu. Ketika Nabi SAW diutus, ya, ada Al-Walid bin Mughirah disebutkan, itu datang kepada Nabi SAW. Dia membawa tulang belulang dari kuburan. Kemudian, ya Muhammad, apakah tulang belulang ini nanti akan dibangkitkan dari kiamat? Jadi sambil ngecek gitu. Ini yang disebut dalam surat Yasin ayat 78-79. Ya. Ini diantara ini perbuatan Al-Walid bin Al-Mughirah. Wa daraba lana mathalan, dan dia memberikan perumpamaan pada kami. Ini dengan bawa tulang belulang itu. Wa nasiya khalqahu, tapi dia lupa bahwa dia ini diciptakan oleh Allah. Qal man yuhyi al-idham wa hiya ramim. Bawa tulang belulang kepada Nabi sallam, kemudian dia mengatakan, siapakah yang menghidupkan ini tulang belulang ini yang sudah hancur lebur? Maka Allah perintahkan Nabi sallam, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, ada orang yang bertanya itu, ya, akan menghidupkannya dia yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan pertama kali manusia, dia yang akan membangkitkannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Maha mengetahui atas semua ciptaannya. Allah ketika bangkitkan manusia, tidak ada jasad yang nyasar. Tangannya fulan pindah ke tangannya Allan, ya. Kakinya pindah ke kakinya Allan, tidak ada. Semua kembali kepada orang-orangnya, ya. Fulan ya fulan, kaki fulan, tangannya, matanya, semua anggota badannya kembali kepada seperti dia ketika di dunia itu. Karena Allah Maha mengetahui semua ciptaannya. Ya, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Ya. Kemudian kisah tentang seorang yang dia wasiatkan pada anak-anaknya. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna rajulan hadarahul maut." Pernah ada seorang yang sudah didatangi oleh kematian. Dia hampir meninggal. Lamma aisa minal hayat awsa ahlahu. Ketika dia sudah putus asa dari kehidupan ini, artinya dia merasa bahwa dia ini pasti akan mati, maka dia beri wasiat pada keluarganya. Idza muttu, kalau aku meninggal, fajma'u li hataban katsiran. Kalian kumpulkan kayu yang banyak, thumma awru naron, kemudian nyalakan api pada kayu itu. Hatta idza akalat lahmi wa khalasat ila admi, sampai kalau sudah, ya, api itu telah memakan seluruh jasadku sampai tulang-tulangku, fakhudhuha fathanuha, ambillah yakni jasadku yang sudah terbakar itu, kemudian dihancurkan, ya, dihancurkan, dihancur leburkan, jadikan debu. Kemudian fadarruhu fil yammi fi yaumin harin aw rahin, lalu kalian ambil dari debu-debu dari jasadku tadi itu yang sudah terbakar, kalian bawa di laut di hari yang ada angin kencang, tebarkan itu debu-debu itu, ya, dari jasadku itu. Fajama'ullah faqal lima fa'alta. Ketika di hari kiamat orang ini dibangkitkan, Allah bertanya pada orang ini, mengapa Anda lakukan hal tersebut? Kamu menyuruh keluargamu bakar, kemudian tulang belulang yang sudah habis jadi abu, suruh lempar di laut. Lima fa'alta, kenapa kamu lakukan hal ini? Qal khasyataka, ya Allah, aku karena takut padamu. Karena takut padamu. Fa ghafara lahu. Ya. Allah ampuni orang ini. Allah mengampuni orang tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Ya, jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Ya. Tidak ada pelarian dari kebangkitan hari kiamat. Karena Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia di hari kiamat tersebut. Kemudian bagaimana Allah membangkitkan manusia di hari kiamat? Setelah mereka hancur lebur dalam tanah,
Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Yaitu Allah akan menurunkan hujan. Ya, dari hujan itu maka manusia akan bangkit dengan turunnya hujan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan sangkakala, tiupan yang pertama dan kedua itu ada jarak 40. Kemudian Rasulullah ditanya, qal arba'una yauman, apakah 40 hari? Qal, kata Abu Hurairah, abait. Qal arba'una syahran, qal abait. Apakah 40 bulan? Aku enggan untuk mengatakannya. Qal arba'una sana, apa 40 tahun? Qal abaitu. Aku enggan untuk memberitahukannya. Yani qal thumma yunzilullahu minas sama ma'an fayambutun. Setelah 40 itu, ya, nanti disebutkan riwayat yang ada beberapa riwayat menyebutkan 40 tahun. Jadi jarak antara tiupan pertama dan kedua itu 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Kemudian Allah turunkan hujan, lalu tumbuhlah manusia. Dan hujan yang turun itu, kama yambutul baqlu, bagaimana tanaman-tanaman yang di tanah itu tumbuh. Ya. Walaysa minal insani syai'un illa yabla. Dan dari seluruh tubuh manusia ini, ketika dia mati dalam kubur, itu semua akan hancur, dagingnya, tulangnya, illa azman wahidan, kecuali satu tulang yang tidak akan hancur, wahwa ajbud dhanab, yaitu tulang ekor. Potong tulang ekor itu yang tidak akan binasa. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumil qiyamah. Dari situ nanti akan ditumbuhkan manusia, ya, kembali ke fisik-fisik mereka seperti di dunia. Dari tulang ekor yang tidak akan binasa itu. Jadi semua fisik manusia hancur kecuali itu. Ya. Kecuali itu yang tidak akan hancur, dan dari situ nanti akan dibangkitkan manusia. Ya, fisik-fisik manusia itu. Ajbul janab adalah al-azam al-latif alladhi fi asfali sulb. Ya, itu azbu al-janab. Ini dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Yaitu tulang ekor yang kecil yang ada pada bagian ekor kita. Ya, ada semacam tulang. Kalau dipegang kita rasa ada tulang yang menonjol. Yaitu yang dimaksud dengan ajbu ad-dhanab. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana manusia dibangkitkan di hari kiamat itu. Yaitu dengan setelah mereka hancur lebur, kemudian nanti itu ada hujan yang turun, kemudian tumbuh dari adbu janab itu. Itu akan tumbuh fisik-fisik mereka. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak bisa menggambarkan, ya, dengan akal kita, dan kita yakin bahwa itu semua akan terjadi. Ya, dan disebutkan di sini tentang arbaun. Ya, ketika ditanya 40 apa, ada beberapa riwayat. Ba'di riwayat annaha arbauna sanah, menyebutkan 40 tahun. Tsumma aradallahu ba'tsal khalaik anzala mataran minas sama. Kemudian ketika Allah ingin untuk membangkitkan mereka setelah 40 tahun itu, maka Allah turunkan hujan dari langit dan mereka akan dibangkitkan, ya, di saat itu. Nah, ini tentang kaifiyah bagaimana manusia dibangkitkan. Adapun dalil-dalil tentang hari kiamat ini, ya, ini banyak, atau hari kebangkitan, ya, al-ba'ats atau hari kebangkitan. Ya, di antaranya ada Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat yang ke-56. Ya, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Surat Luqman ayat ke-28. Ya, ada bahwa tidaklah ciptaan kalian dan kebangkitan kalian kecuali seperti satu nafas, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu
orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Ya, katakan pasti, ya, demi Tuhanku, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian akan kalian diberitahukan tentang apa yang kalian telah kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Adapun tentang dalil dari sunnah Nabi alaihissalam, ya, itu hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihissalam, beliau bersabda, la tufaddilu baina anbiya'illah, jangan kalian saling mengunggul-unggulkan di antara para nabi, ya. Fa innahu yunfakhu fis-sur, sungguhnya nanti kalau dibangkitkan atau ditiupkan sangkakala, fayas'aqu man fis samawati wa man fil ardi, maka semua yang ada di langit dan di bumi itu akan mati, ya. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ya, ada di antara para malaikat, ya, ada yang Allah kehendaki untuk tidak mati ketika itu. Qal tsumma yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala kedua, ya. Fa akunu awwal man bu'itsa au fi awwali man bu'its, maka aku orang pertama yang akan dibangkitkan. Ya, tiupan sangkakala kedua, hari kebangkitan itu, aku orang pertama yang akan dibangkitkan oleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Musa akhidun bil arsy, ternyata Musa itu disebutkan dalam riwayat yang lain sedang memegang kakinya arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, fa akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ard, aku orang pertama yang terbelah bumi, yaitu untuk bangkit di hari kebangkitan itu. Maka dua hadis ini menjelaskan tentang kebangkitan manusia, yang Allah bangkitkan mereka di hari kiamat dari kubur-kubur mereka untuk mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ini juga menunjukkan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau adalah orang pertama yang dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, ini menunjukkan keutamaan Nabi alaihi salam, ya, yang mana beliau adalah orang yang pertama dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kama dalla an-nadhr as-sahih ala taqrir al-ba'ts, wa dzalika anna al-ba'ts wa i'adatun lil khalqi. Demikian pula pandangan yang benar yang menjelaskan bahwa, ya, menetapkan adanya hari kebangkitan, yaitu dikembalikannya manusia, ya, seperti semula. Ya, setiap orang berakal, ya, itu akan menerima bahwa membangkitkan sesuatu itu lebih mudah daripada membuatnya, daripada memulainya. Ini secara akal manusia menerima hal itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan ketika manusia bertanya tentang, ya, apa Allah bisa membangkitkan manusia setelah mereka menjadi tulang belulang, dalam ayat yang saya bacakan tadi, ketika Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi SAW membawa tulang belulang, kemudian bertanya, ya, apakah ini tulang belulang ini akan dibangkitkan di hari kiamat kelak? Kemudian Nabi SAW diperintahkan menjawab bahwa yang akan bangkitkannya Dia yang menciptakan pertama kali. Kalau menciptakan pertama kali itu Allah mampu menciptakannya, apalagi sekedar bangkitkan. Ya, makanya Allah berfirman, ya, di dalam surat Ar-Rum ayat ke-27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan manusia ini. Kemudian Dia akan mengembalikan mereka. Setelah mereka mati, hancur lebur, ya, akan dikembalikan. Wa huwa ahwan alaih. Dan membangkitkan itu lebih mudah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan kata ahwan di sini itu tidak berlaku isim tafdhil, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Ini sekedar gambaran, ya, supaya manusia berpikir kalau menciptakan pertama kali Allah mampu, apalagi sekedar bangkitkan sesudah mereka diciptakan pertama kali. Nah, oleh karena itu ketika Al-Walid bin Mughirah bertanya kepada Nabi SAW apakah tulang belulang yang sudah punah ini bisa dibangkitkan,
Allah menyuruh Nabi SAW menjawab, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah, yang akan membangkitkannya, menghidupkannya, dia yang menciptakannya pertama kali. Dia menciptakan pertama kali. Jadi dari sisi akal, dalil akli menunjukkan bahwa Allah mampu untuk membangkitkan manusia setelah mereka hancur lebur dalam tanah. Kemudian setelah dibangkitkan, ya berikutnya adalah al-hasyar, dikumpulkan. Ya dikumpulkan. Digiring ke padang mahsyar. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Ya, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, itu disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Ya, ketika tentang manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Ya. Dan mereka yaitu hari ketika Allah menggantikan bumi dengan yang lainnya. Artinya bumi yang sekarang ini berbeda dengan bumi yang akan manusia dibangkitkan dalamnya. Kalau bumi sekarang ini ada gunungnya, ada lautnya, sedangkan bumi nanti di hari kiamat itu sudah datar, ya. Tidak ada lagi seperti yang sekarang ini. Sudah datar. Kemudian ya mereka manusia di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, ini manusia dikumpulkan di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan mereka ketika dikumpulkan? Ini dijelaskan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurla. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, kalau dulu di dunia disunat, dikhitan, nanti kulit kembali di hari kiamat kelak. Ya. Qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an?" Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita semua dikumpulkan, nyampur? Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, ini satu sama lain saling melihat, ini saling melihat auratnya yang dimaksud oleh Aisyah. Kata Nabi alaihissalam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin." Peristiwa di hari kiamat itu sangat dahsyat. Yani tidak mungkin mereka saling melihat. Ini urusannya lah lain. Ya. Sekarang contoh di dunia, ini belum di akhirat. Kalau terjadi gempa bumi, dahsyat gempanya, orang itu kadang lari dari kamar mandi, tidak pakai lihat pakaiannya. Yang penting aku selamat. Mungkin dia dalam keadaan telanjang. Kenapa? Ingin selamat. Tidak mikir auratnya. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan hari kiamat? Tidak ada yang mikir. Mau lihat auratnya orang, tidak ada yang mikir. Tapi ini menunjukkan kemuliaan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Oh, dia wanita terhormat. Ya. Makanya apa yang dituduh oleh orang-orang munafikin, bahwa beliau berzina, ya, ini adalah satu hal yang tidak adalah satu kebatilan. Ini menunjukkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Yang dipikirkan pertama kali ketika Rasulullah menyebutkan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, apa dikumpulkan semuanya Rasulullah? Ya. Saling lihat satu sama lainnya. Bahwa Rasulullah mengatakan ini hal yang tidak ada yang berpikir tentang hal itu di hari kiamat kelak. Manusia akan memikirkan amalnya, memikirkan tentang bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat. Nah, jadi ini tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan. Sebagaimana mereka diciptakan pertama kali, maka dikembalikan seperti semula. Seperti semula. Kemudian dikumpulkannya manusia ini adalah seluruh manusia. Ya.
Itu untuk semuanya, mulai dari zamannya Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat kelak. Ya, sampai yang akan lahir, bayi terakhir lahir sebelum terjadi hari kiamat. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat dalam surat Maryam ayat ke-85, Allah Ta'ala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Ya, hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, mereka bagaikan kafilah yang terhormat, kafilah yang mulia mereka ini, yaitu orang yang bertakwa. Ja'alallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat ini. Ya, kata Imam At-Tabari rahimahullah taala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang ayat ini, ayat 85 surat Maryam, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Hari ketika kami kumpulkan orang-orang bertakwa menghadap Allah yang Maha Pengasih, ya, sebagai kafilah yang terhormat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ama wallah." Ya, diketahuilah demi Allah, ma yuhsyarul wafdu ala arjulihim. Mereka ini orang beriman yang bertakwa ini, mereka dikumpulkan bukan di atas kaki-kaki mereka, bukan dengan berjalan maksudnya. Ya. Wala yusaquna sauqan, dan mereka tidak digiring seperti yang lainnya. Ya. Tetapi walakinnahum yu'tauna binuqin lam yaral khalaiqu mithlaha. Mereka itu didatangkan pada mereka, ya, yaitu onta-onta yang besar yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ya. Mereka yakni naik di atas alaiha rihalud dahab. Di atas onta-onta itu ada pelana terbuat dari emas. Wa azimmatuha az-zabarjad. Dan kendali-kendalinya, ya, kekangannya yang untuk mengekang onta-onta itu terbuat dari batu-batu yang berharga, bernilai. Fayarkabuna 'alaiha. Mereka orang-orang bertakwa itu naik di atas onta-onta ini ketika dikumpulkan di hari kiamat kelak. Hatta yadribu abwaba al-jannah, sampai mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala. Jadi ini menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum mukminin muttaqin, orang mukmin yang bertakwa di hari kiamat kelak. Yang mana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ammal kuffar fa innahum yuhsyaruna ila an-nar ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Naudzubillah. Adapun orang-orang kafir, ya, mereka itu dikumpulkan dan dikiring ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Jalannya dengan kepala mereka. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka?" Kata Rasulullah, "Yang menciptakan mereka berjalan dengan kaki mereka, berkuasa untuk menciptakan mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang menciptakannya. Dia yang berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Dalam keadaan apa? Umyan wa bukman wa summan. Dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Mereka dikiring ke dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrun makanan wa adallu sabila. Ini tentang orang-orang kafir. Itu mereka orang-orang yang dikumpulkan, mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka ke jahanam, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat yang terjelek dan jalan yang paling tersesat. Surah Al-Furqan ayat 34. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, dan kami kumpulkan mereka di hari kiamat di atas wajah-wajah mereka, umyan wa bukman wa summan, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Itu keadaan orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi suasananya dahsyat di hari kiamat itu. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana tentang dahsyatnya hari kiamat.
Kemudian setelah itu, ya, dari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, pembahasan berikutnya tentang al-haud, yang mana orang beriman, ja'alallahu minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka, akan meminum dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi punya telaga. Telaga Nabi sallam ada yang paling banyak yang datang untuk meminumnya dari umat beliau. Nah, al-haud, ya, apa yang dimaksud al-haud? Haud itu ibarat, ya, haud maknanya telaga. Mauridun azim a'tahu Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil mahsyar. Jadi telaga ini satu tempat minum, ya, tempat minumnya umat beliau, ya, yang beriman, takwa, yang mana Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di padang mahsyar kelak dari kiamat itu. Yaridu huwa wa ummatuhu, yang akan datang ke telaga ini beliau sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Ja'a wasfuhu fi nusus annahu ashaddu bayadan min al-laban. Dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat dari telaga ini lebih putih dari susu, abradu min al-thalaj, lebih dingin dari es. Karena apa? Hari kiamat itu hari yang panas pada mahsyar itu. Matahari sekian mil di atas manusia, di atas kepala mereka. Manusia berkeringat tergantung dari amalnya. Ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai betisnya, lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai lehernya. Itu di hari dikumpulnya manusia. Maka di sini orang-orang mukminin umat Nabi alaihissalam, ya, akan datang ke telaga Rasulullah SAW, minum dari telaga beliau, ya, yang mana warna airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu, wa atyab rihan minal misk, lebih harum dari minyak kasturi, wa fi ghayatil ittisa, dan luasnya sangat luas. Arduhu wa tuluhu sawa, panjang dan lebarnya sama, ya, panjang dan lebarnya sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masiratu syahrin, perjalanan satu pojok ke pojok yang lain dari telaga itu perjalanan 1 bulan. Yumaddu ma'uhu minal jannah, airnya terambil tersalur dari sungai-sungai surga. Fihi nizaban yamuddani minal jannah, ada 2 pancuran air yang masuk ke dalam telaga itu. Pancurannya dari sungai di surga. Ahaduhuma min dhahabin wal akhar min fiddatin, ya, salah satu dari pancuran air itu terbuat dari emas dan satunya terbuat dari perak. Wa aniyatu ka'ada di nujumis sama, bejana-bejana untuk minum yang disiapkan di telaga Rasulullah SAW itu jumlahnya seperti jumlah bintang di langit. Demikian banyak. Ini sifat dari telaga Rasulullah SAW secara umum. Ini semua tentu berdasarkan dalil. Ya, kesimpulannya seperti itu. Tentang telaga Nabi SAW ini, dalilnya adalah para ulama menyebutkan yang meneliti tentang hal ini, hadis-hadisnya sampai pada hadis yang derajatnya mutawatir. Ya, hadis yang sampai derajatnya pada hadis yang mutawatir. Lebih dari 30 orang sahabat meriwayatkan tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bid'atun wa thalathuna sahabiyan yarawna anil haud dari Rasulullah SAW. Jadi mereka meriwayatkan hadis tentang telaga ini dari Nabi SAW, lebih dari 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian yang mengingkari tentang adanya telaga ini. Ya, sebagian firqah yang sesat yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna qadra haudi kama baina Aila wa San'a minal Yaman." Sesungguhnya ukuran telagaku itu ibaratnya
dari sebuah kota Ailah yang ada di negeri Syam dan Son'a yang ada di Yaman. Wa inna fihi minal abarik ka'adadi nujubis sama. Ya, jadi abariknya apa namanya? Bejana-bejana yang ada di situ ya untuk minum itu lebih dari atau sama dengan jumlah bintang di langit. Jadi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallam haudi masiratu syahrin, bahwa telagaku ya itu jaraknya perjalanan 1 bulan, wa zawayahu sawa, pojok-pojoknya sama, wa ma'uhu abyad minal wariq, airnya lebih putih dari perak, warihu atyab minal misk, ya baunya harumnya lebih harum dari kasturi, ya wa kizanuhu kanujumis sama, bejana-bejana untuk diminum darinya seperti jumlah bilangan bintang di langit. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abadan, karena siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan haus selamanya. Ya, semoga kita dikaruniai oleh Allah Ta'ala termasuk yang minum dari haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini tentang al-haud. Kemudian wal haudu yakunu fi ardil mahsyar. Di mana letaknya haud ini? Haud ini letaknya di padang mahsyar. Itu letaknya di situ. Wa yumaddu ma'u minal kautsar. Airnya diambil dari sungai yang di surga, namanya Al-Kautsar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami berikan pada engkau Muhammad, yaitu Al-Kautsar. Ialah nahrun fil jannah. Sungai yang ada di surga. Yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, pembahasan berikutnya tentang Al-Mizan. Setelah Al-Haud, tentang timbangan. Ini sudah diatur kelihatan sesuai urutan. Setelah Al-Haud, kita bahas tentang Al-Mizan, yaitu timbangan amal-amal manusia di hari kiamat kelak. Mimma yajibul iman bihi fi ahdath yaumil qiyamah Al-Mizan. Di antara hal-hal yang wajib kita imani tentang kejadian-kejadian dahsyat di hari kiamat kelak adalah beriman kepada al-mizan, yaitu timbangan. Wa huwa mizanun haqiqiyyun lahu lisanun wa kiffatan. Ya, dan ini ada timbangan yang hak yang memiliki satu lisan dan ada yakni tempat timbangan itu. Tuzanu fi a'malul ibad. Ya, ditimbang dalam timbangan ini ada amal-amal perbuatan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa yurajjahu bimithqali dzarratin min khairin aw syarrin. Ya, nanti dalam timbangan itu ya, yang bisa mengalahkan meskipun 1 titik debu amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan, orang itu selamat. Demikian sebaliknya, seberat 1 titik debu amal keburukan seorang lebih berat dari kebaikannya, itu celaka. Jadi semua amalan ditimbang, sekecil apapun ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat kelak, maka tidak akan ada yang dizalimi, tidak akan ada satu jiwa pun yang dizalimi walaupun sedikit. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi isyatin radhiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan atau kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang lebih ringan amal kebaikannya, artinya lebih berat amal keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke tempat kembalinya adalah di neraka hawiyah. Jadi ini dalil-dalil dari
Al-Quranul Karim tentang al-mizan, dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Adapun hadis, dan ini menunjukkan keutamaan zikir ini tentang dalil tentang timbangan. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ila Rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai atau dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Khafifatani 'ala lisan. Ringan untuk diucapkan di atas lisan. Thaqilatani fil mizan. Namun dua kalimat ini berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, dua kalimat ini betul-betul ringan di atas lisan. Cuma kadang kita ini jarang membacanya. Ya. Yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji milik Allah, dan maha suci Allah yang maha agung. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga yang ditimbang di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya, yaitu yang pertama adalah amal-amal manusia, amal ibadah atau amal perbuatan manusia. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan amal yang dia sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang jadi benda nyata, menjadi fisik. Allah berkuasa untuk menjadikan sesuatu yang abstrak, karena amal itu abstrak. Ya, dia bukan benda tertentu amal itu. Nanti di hari kiamat Allah berkuasa untuk menjadikan fisik, berupa fisik, kemudian ditimbang. Dalilnya, ya contoh yang tadi itu. Dua kalimat yang dibaca, itu kan kalimat gimana timbangan tidak tahu kita. Karena dia bukan benda. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Siapa bisa nimbang? Tidak ada yang bisa nimbang. Tapi di hari kiamat kala Allah merubah bacaan itu jadi fisik, kemudian ditimbang. Demikian pula sholat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran amal manusia. Tulis yang catatan amal manusia. Dalilnya adalah hadis tentang al-bitaqah. Hadis bitaqah namanya. Yang mana ketika itu kata Nabi alaihissalam, "Innallaha sayuqallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan, ya, seorang dari umatku di hari kiamat kala di hadapan seluruh khalayak atau manusia. Ya. Fayanshuru lahu tis'atan wa tis'ina sijillan. Itu dipaparkan kepada orang ini 99 lembaran. Ya. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap lembaran itu sejauh mata memandang. Ya, panjangnya lembaran itu. Fayanshuru kemudian thumma yaqul, kemudian Allah bertanya pada hamba ini, ya, atunkiru min hadza syai'an? Jadi perbuatanmu yang buruk ini, yang dipaparkan perbuatan yang jelek. Perbuatan yang buruk ini apa kamu ingkari? Ya, kamu ingkari sesuatu dari apa yang kamu lakukan ini? Adzalamatka katabati al-hafizun? Apakah mereka para malaikat, ya, yang aku tugaskan untuk mencatat amalmu, mereka zalim ketika mencatat semua amalmu ini? Qal la ya Rabbi. Kata orang itu, tidak. Ya la ya Rabbi. Tidak, mereka tidak zalim. Ini dia akui semua apa yang dicatat itu. Fa yaqul alaka udhrun aw hasanah? Kemudian Allah bertanya pada orang itu, apa kamu punya alasan? Apa kamu punya satu kebaikan? Ya. Fa yubhatu ar-rajul. Maka orang itu seakan-akan dikunci mulutnya, tidak bisa jawab. Jadi merasa bahwa aku tidak punya kebaikan. Tidak punya kebaikan. Fayaqul, ya, orang itu mengatakan, la ya Rabbi, aku tidak punya amal kebaikan. Fayaqul, bala, kata Allah Ta'ala, tidak. Justru kamu mempunyai, inna laka indana hasanah wahidah. Kamu mempunyai satu kebaikan di sisi kami. La zulma alaika al-yawm. Tidak akan dizalimi padamu pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun.
maka dikeluarkan semacam satu kartu pada orang ini, ya, fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi catatan itu hanya 2 kalimat syahadat ini. Bahwa orang ini beriman pada Allah dan pada Rasulullah SAW. Itu amal kebaikannya hanya itu. Ya. Fayaqul fatudau as-sijillat fi kiffatin wal bitaqu fi kiffatin. Maka lembaran yang 99 itu diletakkan dalam satu timbangan. Kemudian yang tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluh dalam satu timbangan itu. Fatashat as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqa. Ya, maka lembaran itu menjadi ringan. Dan 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh orang ini itu menjadi lebih berat. Ya, wala yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian ada dalam suatu riwayat orang itu bertanya, apa bedanya antara amalku dengan timbangan ini? Ya, kemudian Allah menyebutkan bahwa kami tidak akan menzalimi, ya, satu kebaikan yang kamu lakukan. Maka dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan imannya dan keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa ini timbang itu adalah kitab catatan amal seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang itu adalah orang itu sendiri, pelaku amal ke perbuatan itu. Itu akan ditimbang. Di antara dalilnya, ya, ada hadis tentang Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud, dia itu naik pohon arok. Pohon arok itu pohon apa namanya? Pohon yang untuk kayu siwa. Kemudian ada angin yang mengembus sampai betisnya kelihatan. Lalu para sahabat lihat, oh, betisnya kok kecil gitu, diketawain ya oleh sebagian sahabat. Rasulullah bertanya, apa yang kalian ketawa ini? Karena kami melihat betis yang kecil. Kata Nabi SAW, betisnya ini kalau ditimbang di hari kiamat kelak lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini dalil bahwa yang ditimbang itu juga orangnya ditimbang. Kemudian dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna. Ada orang kafir tidak akan ditimbang di kiamat kelak. Di fisik mereka tidak ditimbang. Karena apa? Tidak ada amalnya. Ya. Nah, jadi ini pembahasan tentang tentang timbangan di hari kiamat kelak. Nah, nanti kita akan bahas juga insyaallah tentang syafaat, ya, di hari kiamat dan pembagian tentang syafaat. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi SAW dan ada syafaat yang tidak khusus untuk beliau tapi juga untuk yang lainnya. Jadi para malaikat, para anbiya, para rasul, kemudian orang-orang yang soleh, para syuhada, mereka juga berhak mendapat, mereka diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat.